Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratama Nur Wijayanti, NIM 140141880. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai pemanfaatan internet serta pro kontra dari masalah penghentian internet sementara waktu oleh pemerintah. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mengharuskan setiap orang untuk terus mengikuti perkembangan yang terjadi dan menuntut mereka untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuannya dalam beradaptasi guna menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Salah satu pemanfaatan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pemanfaatan internet. Internet merupakan singkatan dari internetworking. Internet sendiri memegang peranan penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Internet memungkinkan orang untuk mengakses dan memperoleh informasi yang mereka butuhkan dengan mudah dan secara kompleks. Maksudnya adalah informasi yang mereka perlukan dapat diakses tanpa ada batas-batas wilayah dari dunia. Pengertian internet menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Onono W. Purbo tahun 2005, pada dasarnya internet merupakan sebuah media yang digunakan untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambungkan di berbagai macam aplikasi semacam web, email, ataupun VoIP. Kemudian, menurut Pandit dan kanak-kanak tahun 2005, internet sesuai dengan kepanjangannya, yaitu internetworking. Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer milik perusahaan, lembaga pemerintah, ataupun penyedia jasa jaringan yang saling terhubung, di mana masing-masing jaringan komputer yang terhubung dikelola secara independen. Artinya, jaringan ini bukan merupakan suatu organisasi atau institusi, karena tidak satu pihak pun yang mengatur dan memilikinya. Kemudian, menurut Laksmi tahun 1997 mengemukakan bahwa misi awal internet adalah menyediakan sarana bagi para peneliti untuk mengakses sejumlah data dari berbagai sumber daya perangkat keras yang mahal. Namun, sekarang ini internet telah berkembang menjadi ajang komunikasi yang sangat cepat dan efektif sehingga telah menyimpang jauh dari misi awalnya. Internet saat ini telah tumbuh menjadi sedemikian besar dan berdayanya sebagai alat informasi dan komunikasi yang tidak dapat diabaikan. Internet atau internetwork merupakan sebutan untuk sekumpulan jaringan yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan penggunanya di seluruh dunia. Layanan internet meliputi komunikasi langsung atau chat, email, kemudian diskusi atau usernet, news, milis, email, kemudian sumber informasi yang terdistribusi atau World Wide Web, GoPet, dan remote login serta lalu lintas file atau FTP, telnet, dan aneka layanan lainnya. Cikal bakal jaringan internet yang kita kenal saat ini
pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET. Sementara itu, di Indonesia baru dapat menikmati layanan internet komersial pada sekitar tahun 1994. Sekarang ini, penggunaan internet sudah merasuk pada hampir semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, pendidikan, hiburan, bahkan bidang keagamaan. Kita dapat mengakses berita-berita teraktual hanya dengan mengklik situs-situs berita di web. Demikian pula dengan kurs mata uang atau perkembangan di lantai bursa. Internet dapat menyajikannya lebih cepat daripada media manapun. Para akademisi dapat memanfaatkannya untuk mencari aneka referensi, jurnal, maupun hasil penelitian yang dipublikasikan melalui internet yang tersedia dengan jumlah yang berlimpah. Mahasiswa tidak lagi perlu mengaduk-aduk buku di perpustakaan untuk mengerjakan tugas kuliah. Cukup dengan memanfaatkan search engine, materi-materi yang relevan dapat segera ditemukan. Kelebihan sarana internet yang tidak mengenal batas geografis menjadikan internet sebagai sarana untuk melakukan kegiatan belajar jarak jauh melalui kursus tertulis maupun perkuliahan. Di bidang ekonomi, internet memiliki peranan yang penting. Hadirnya e-commerce menjadikan kegiatan bisnis dapat dilakukan secara lintas negara tanpa perlu pelakunya beranjak dari ruangan tempat mereka berada. Kemudian di bidang keagamaan, internet menjadi sarana untuk menyebarkan dakwah dan untuk diskusi-diskusi keagamaan. Di Indonesia terdapat jaringan-jaringan yang disebut Isnet untuk agama Islam dan Paroknet untuk agama Katolik yang beroperasi. Bagi mereka yang gemar bersosialisasi atau mencari sahabat, internet menawarkan berjuta kesempatan baik melalui email ataupun chatroom. Para pengguna internet dapat menjalin komunikasi dengan rekan-rekannya di seluruh penjuru dunia dalam waktu yang singkat dan biaya yang relatif murah. Bagi yang berniat mencari hiburan, internet menyediakan pilihan yang berlimpah. Dengan menggunakan game server, seseorang dapat bermain game dengan lawan dari negara lain melalui jaringan internet. Para pecinta musik juga semakin dimanja dengan hadirnya klip-klip MP3 dari lagu-lagu favorit. Bagi yang haus akan informasi dari dunia entertainment, internet merupakan surga dari berlimpahnya situs-situs web para artis, baik nasional maupun internasional. Dengan berlimpahnya informasi yang tersedia dari berbagai macam sumber, menjadikan para pengguna internet harus jeli dalam memilah-milah. Karena sifatnya yang sangat bebas, tidak sulit bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memajang informasi yang menyesatkan atau bahkan yang menjurus ke arah fitnah. Tidak semua informasi yang diperoleh melalui internet dapat terjamin akurasinya. Oleh karena itu, para pengguna internet dituntut untuk jeli agar tidak terlampau
mudah percaya dengan informasi-informasi yang tidak jelas baik sumber maupun kredibilitas penyediaannya. Nah, berdasarkan dari beberapa penjabaran yang saya jabarkan tadi mengenai internet, mengenai permasalahan penghentian internet sementara waktu oleh pemerintah, saya pribadi itu kurang setuju, karena kembali lagi pada pernyataan dari Lani Sidarta bahwa internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain atau maya, karena hampir seluruh aspek kehidupan manusia di dunia nyata terdapat di internet, seperti bisnis, hiburan, politik, olahraga, dan sebagainya. Nah, setiap orang sudah terbiasa menggunakan jaringan internet untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan dan manfaatkan di segala aspek kehidupannya mereka. Nah, bisa dibayangkan jika jaringan internet dihentikan, maka seluruh aktivitas yang biasanya berjalan lancar akan sedikit terhambat atau kacau, karena terbatasnya akses informasi yang dapat mereka peroleh, dan juga penghentian internet ini akan berpengaruh terhadap komunikasi antar sesama. Mengapa demikian? Karena saat ini setiap orang itu lebih suka memanfaatkan sosial media sebagai sarana komunikasi sesama, dan sedangkan untuk sosial media sendiri dalam pengoperasiannya memerlukan jaringan internet. Nah, seperti kasus yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2019, di mana secara tiba-tiba pemerintah membatasi beberapa akses platform, filter sosmed, dan layanan message atau chatting di siang hari. Melalui Menkominfo dan Menkopol Hukum, pemerintah menjelaskan alasan dari pembatasan akses ini. Alasannya adalah untuk membatasi provokator memposting video, foto, atau meme, serta penyebaran hoax mengenai demonstrasi perolehan atau ketidakpuasan mengenai perolehan hasil Pilpres 2019 yang disebarluaskan melalui Facebook, Instagram, maupun WhatsApp. Menkopol Hukum menjelaskan bahwa tindakan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, yaitu untuk meningkatkan literasi masyarakat akan kemampuan teknologi digital serta manajemen kontennya serta pembatasannya. Namun, tindakan pemerintah yang secara tiba-tiba ini menuai pro kontra di kalangan masyarakat, karena di Undang-Undang ITE pun pemerintah wajib memberikan sosialisasi mengenai penggunaan internet atau sosial media, bagaimana sebenarnya cara penggunaan internet atau sosial media yang baik, sehingga masyarakat umum bisa melakukan filter sendiri akan konten negatif atau hoax yang merusak. Tetapi dalam kasus pembatasan akses sosial media yang dilakukan pemerintah pada tanggal 22 Mei 2019 dirasa kurang memenuhi rasa keadilan bagi pengguna internet, karena kurang melibatkan partisipasi masyarakat di awal,
sebagaimana yang tercantum dalam bab 3 pasal 7 Peraturan Menteri Kominfo nomor 19 tahun 2014 mengenai penanganan situs yang bermuatan negatif. Merupakan suatu hak untuk seseorang memperoleh informasi. Pemerintah sendiri tidak boleh melupakan adanya kebebasan memperoleh informasi yang tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 tentang hak asasi manusia dan pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan dan setiap orang berhak untuk kebebasan mengatakan pendapat. Nah, dari kasus yang terjadi di atas, secara pribadi saya lebih ke kontra atau kurang setuju karena pembatasan akses sosmed dalam rangka memperoleh informasi akan menyulitkan beberapa pihak-pihak tertentu karena dalam penggunaannya sosmed tersebut antara pengguna satu dengan pengguna lainnya itu tidak sama dalam hal tujuan penggunaannya. Nah, dalam tindakan pemerintah yang secara tiba-tiba melakukan pembatasan mengenai akses sosmed ini dengan hanya memperhatikan satu sudut pandang saja, yaitu untuk menghindari provokator menyebarkan konten-konten yang negatif serta penyebaran hoax, dirasa kurang bijak dan kurang adil bagi mereka yang menggunakan sosmed untuk keperluan mereka seperti berbisnis, terus pendidikan, serta kegiatan lainnya. Kemudian pembahasan mengenai adanya peniadaan layanan internet di Provinsi Bali saat perayaan Hari Raya Nyepi. Pada tanggal 15 Februari 2018, Kanwil Kementerian Agama Bali, Pemprov Bali, Polda Bali, Korem Bali, serta Forum Kerukunan Umat Beragama dan beberapa instansi lainnya mengadakan rapat. Nah, dalam rapat tersebut diperoleh hasil berupa seruan bersama bahwa dalam poin 4 berbunyi provider penyedia layanan seluler diharapkan mematikan data seluler atau internet mulai dari hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah sampai tanggal 18 Maret 2018 pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2018 Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan siaran pers mengenai seruan bersama yang sudah disepakati saat rapat tersebut. Nah, perayaan Hari Raya Nyepi sendiri umat Hindu tidak diperbolehkan menyalakan api, kemudian mereka tidak bekerja, tidak bepergian, dan menghindarkan diri dari hiburan. Nah, peniadaan layanan internet saat perayaan Hari Raya Nyepi ini, menurut I Gusti Ngurah Sudiana selaku Ketua Parisada Hindu Dharma, merupakan kegiatan menjauhkan diri dari hiburan. Nah, dari pembahasan mengenai peniadaan jaringan internet di Provinsi Bali saat perayaan Hari Raya Nyepi, menurut saya sudah merupakan tindakan yang tepat karena salah satu hal yang harus dilakukan ketika merayakan Hari Raya Nyepi adalah menghindarkan diri dari hiburan. Nah, mengapa perlu adanya peniadaan? Karena
penggunaan internet sendiri itu digunakan untuk salah satunya menghibur diri sendiri, seperti mengakses video secara online atau YouTube. Nah, dengan adanya peniadaan jaringan internet ini diharapkan mereka-mereka yang merayakan Hari Raya Nyepi dapat fokus kepada kegiatan ibadahnya serta dapat mengintrospeksi dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi tanpa adanya gangguan dari hal-hal lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.